Namaku Kiko Wei. Kiko Wei tinggal di apartemen kecil lantai 4 di daerah De Pijl, Amsterdam. Tempatnya sempit, cuma satu kamar tidur, ruang tamu yang sekaligus jadi ruang kerja, dan dapur mini yang jarang dipakai. Dindingnya penuh poster konser band-band indie yang sudah dia datangi bertahun-tahun lalu. Lantainya selalu berantakan, kaos kaki, bra, dan gelas kopi kotor berserakan di mana-mana. Pagi hari sinar matahari masuk lelet dari jendela besar, tapi Kiko Wei jarang bangun sebelum jam 11. Kalau sudah bangun, dia langsung buka laptop, cek email pekerjaan desain, bales yang penting, sisanya dibiarkan menumpuk. Wajahnya cantik banget kalau dilihat orang lain. Rambut pirang panjang lurus sampai pinggang, mata biru bening, kulit putih bersih, tinggi hampir 175 cm, badan langsing karena dia suka lari malam. Tapi Kiko Wei sendiri nggak pernah merasa cantik. Cermin di kamar mandi selalu dia hindari kalau bisa. Matanya sering bengkak karena nangis semalaman tanpa alasan jelas. Kadang dia berdiri di depan cermin, tarik napas dalam-dalam, lalu tanya sendiri, kenapa gue nggak pernah tenang? Hari-hari Kiko Wei berjalan sama terus. Bangun siang, mandi cepat, pakai hoodie besar dan celana jeans robek, buka laptop sambil ngopi hitam. Kerja desain logo atau poster buat klien Eropa dan Amerika. Penghasilannya lumayan, bisa bayar sewa apartemen, beli baju baru tiap bulan, dan clubbing 3-4 kali seminggu. Malam hari dia ganti baju ketat, makeup tebal, naik taksi ke klub langganan di Rembrandt Plain. Di sana musik keras, lampu warna-warni, orang-orang mabuk, dan Kiko Wei ikut minum vodka sampai lupa nama sendiri. Kadang dia pulang sama cowok yang baru kenal, kadang sendirian naik taksi jam 4 pagi. Begitu terus bertahun-tahun. Teman-temannya banyak, tapi kebanyakan teman clubbing. Mereka suka foto bareng, upload story, tag satu sama lain, tapi nggak ada yang benar-benar tahu Kiko Wei lagi sedih atau lagi takut. Kiko Wei juga nggak pernah cerita. Dia cuma bilang, gue baik-baik aja kok, sambil senyum paksa. Pacar juga sering ganti. Yang terakhir namanya Lars, fotografer, ganteng. Tapi setelah 4 bulan dia bilang Kiko Wei terlalu dingin, dan pergi begitu saja. Kiko Wei cuma diam, buang foto-foto mereka dari handphone, lalu buka botol wine lagi. Suatu malam, setelah pulang dari klub dalam keadaan mabuk ringan, Kiko Wei duduk di lantai kamar mandi. Dia buka keran air panas, biarkan uap memenuhi ruangan. Lalu dia nangis. Bukan nangis biasa, tapi sesenggukan sampai dadanya sesak. Dia nggak tahu kenapa. Uang ada, teman ada, wajah cantik, badan bagus, pekerjaan lancar, tapi kok rasanya kosong sekali. Dia pegang dada kirinya, seperti mau mencari sesuatu yang hilang, tapi nggak ketemu. Air matanya bercampur air keran yang masih mengalir. Setelah sejam, dia bangun, cuci muka, tidur dengan badan basah, dan besok paginya bangun seperti biasa lagi. Hidup berputar seperti itu selama bertahun-tahun. Keluarganya di kota kecil dekat Rotterdam. Ayah dan ibunya sudah cerai sejak Kiko Wei SMP. Ayah nikah lagi, punya anak baru. Ibu tinggal sendiri, kerja sebagai perawat. Mereka masih teleponan sebulan sekali, tapi cuma basa-basi. Kiko Wei nggak pernah cerita yang sebenarnya. Dia cuma bilang kerjaannya sibuk, hidupnya seru. Padahal setiap kali telepon selesai, dia langsung matiin handphone dan tiduran di sofa sambil memandang langit-langit kosong. Satu-satunya hal yang masih membuat Kiko Wei merasa hidup adalah pekerjaan desainnya. Dia jago banget bikin logo simpel tapi elegan. Klien sering kasih review bagus, bayarannya juga naik terus. Tapi setelah proyek selesai dan uang masuk rekening, perasaan kosong itu datang lagi. Dia pernah coba yoga, meditasi 10 menit di aplikasi, bahkan ikut kelas tari salsa. Semua cuma bertahan maksimal 2 minggu. Setelah itu balik lagi ke pola lama. Kerja, clubbing, mabuk, nangis, tidur, ulangi lagi. Hari itu adalah hari Jumat di bulan Oktober. Kiko Wei baru selesai proyek besar untuk perusahaan fashion di Paris. Bayarannya masuk, langsung dia beli tiket pesawat ke Bali untuk liburan 10 hari. Dia sudah sering dengar teman-temannya cerita Bali bagus banget. Pantainya indah, orangnya ramah, ada yoga retreat, ada spa, pokoknya tempat yang cocok buat cari kedamaian. Kiko Wei nggak yakin dia bakal nemu kedamaian di sana. Tapi setidaknya dia bisa kabur dari Amsterdam yang mulai dingin, dan dari apartemen yang bikin dia sesak. Malam sebelum berangkat, Kiko Wei packing koper sambil dengerin playlist Spotify yang isinya lagu-lagu sedih. Dia masukin bikini, kaos oversized, celana pendek, sunscreen, dan kamera mirrorless kesayangannya. Dia berdiri di depan cermin, lihat badannya yang masih bagus, lalu tersenyum kecil. Mungkin di Bali gue bisa jadi orang baru, katanya dalam hati. Tapi senyumnya cepat hilang.
diganti wajah datar seperti biasa. Besok paginya dia naik taksi ke Bandara Schiphol. Di gate, dia duduk sendirian sambil main handphone. Tiba-tiba ada cowok Asia duduk di sebelahnya. Tinggi, kulit sawo matang, pakai jaket denim, senyumnya ramah banget. Namanya Reza, orang Bandung, lagi liburan juga ke Bali. Mereka ngobrol sebentar karena kebetulan tempat duduk di pesawat juga bersebelahan. Reza cerita dia kerja di perusahaan startup, suka traveling sendirian, dan kali ini mau ke Ubud dulu baru ke pantai. Kiko Wei cuma mangut-mangut, senyum tipis. Tapi entah kenapa, suara Reza yang kalem dan logatnya yang lucu bikin Kiko Wei merasa agak nyaman, sesuatu yang sudah lama nggak dia rasain. Pesawat take off. Kiko Wei pasang earphone, coba tidur. Tapi pikirannya tetap berisik. Dia melirik Reza yang sudah tidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Kiko Wei tersenyum kecil tanpa sadar. Mungkin liburan kali ini bakal sedikit berbeda. Mungkin. Bali bukan hanya pantai. Pesawat mendarat di Ngurah Rai jam 4 sore. Kiko Wei keluar dari bandara, langsung disambut udara panas lembab yang bikin baju langsung lengket di kulit. Bau bunga Kamboja dan asap knalpot campur jadi satu. Dia tarik koper kecil, naik taksi langsung ke Ubud. Di jalan dia cuma diam, buka jendela sedikit, lihat sawah hijau dan motor yang lalu lalang. Pikirannya masih sama seperti di Amsterdam, kosong, berisik, dan gelisah. Villa yang dia sewa kecil tapi bersih. Ada kolam renang mini di tengah halaman dan balkon menghadap sawah. Malam pertama Kiko Wei langsung tidur karena jet lag. Besok paginya dia bangun jam 6, masih agak gelap. Dia pakai legging dan sport bra, ikut kelas yoga di studio dekat villa. Instrukturnya bule juga, suaranya lembut, bilang, "Let go of what no longer serves you." Kiko Wei coba ikutin, tapi pikirannya malah lari ketagihan kartu kredit dan mantan pacar yang belum di-unfollow. Habis yoga dia cuma duduk di matras. Napas tersengal, gak tenang sama sekali. Hari kedua dia mulai jalan-jalan sendiri. Naik ojek online ke Monkey Forest. Banyak turis, monyet-monyet liar lompat-lompat di atas kepala. Kiko Wei pakai topi besar, kacamata hitam, dan celana pendek. Dia foto-foto sebentar, tapi cepat bosan. Dia duduk di bangku dekat pintu keluar, buka botol air mineral, lalu lihat ke arah gerbang. Tiba-tiba dia lihat Reza lagi. Reza pakai kaos putih polos, celana pendek kargo, dan sandal jepit. Dia lagi foto monyet pakai handphone, ketawa sendiri. Kiko Wei berdiri, ragu mau nyapa atau enggak. Tapi Reza sudah lihat dia lebih dulu, langsung melambai besar. Mereka akhirnya jalan bareng keluar dari Monkey Forest. Reza bilang dia juga lagi sendirian, temennya batal ikut. Dia tanya Kiko Wei mau kemana. Kiko Wei cuma angkat bahu, bilang gak ada rencana. Reza langsung nawarin naik motor bareng keliling Ubud. Kiko Wei ragu bentar, tapi akhirnya naik juga ke motor butut Reza yang warna biru tua. Mereka muter sawah Tegalalang, berhenti di warung kecil, pesan es kelapa. Kiko Wei duduk di bangku bambu, lihat pemandangan hijau luas. Angin sepoi, suara burung, bau tanah basah. Reza duduk di sebelahnya, minum es kelapa pakai sedotan plastik. Mereka nggak banyak ngomong, cuma dia menikmati suasana. Kiko Wei merasa aneh. Biasanya dia nggak bisa diam lebih dari 5 menit tanpa buka handphone. Tapi kali ini dia bisa duduk hampir setengah jam tanpa pegang apa-apa. Sore harinya Reza ajak kecampuhan Ridge Walk. Jalan setapak kecil di tengah sawah. Sepi, cuma ada beberapa turis lari pagi. Mereka jalan pelan, matahari mulai turun, langit jadi orange. Kiko Wei lepas sepatu, jalan tanpa alas kaki di rumput. Kakinya kotor, tapi dia nggak peduli. Reza jalan di sampingnya, sesekali nyanyi kecil lagu Indonesia yang Kiko Wei nggak tahu. Kiko Wei cuma dengerin, nggak komentar apa-apa. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang bergerak pelan, kayak ada yang dicabut perlahan dari dadanya. Malamnya mereka makan di warung sate dekat pasar Ubud. Kiko Wei pesen sate ayam dan es teh, Reza pesen nasi campur. Mereka duduk di tikar plastik, kipas angin berisik di atas kepala. Setelah makan Reza antar Kiko Wei balik ke villa. Di depan gerbang, Kiko Wei turun dari motor, bilang terima kasih. Reza cuma senyum, bilang dia besok mau ke pantai Pandawa, kalau Kiko Wei mau ikut boleh. Kiko Wei cuma mangut-mangut, gak janji apa-apa. Malam itu Kiko Wei tidur tanpa minum wine seperti biasanya. Dia buka jendela kamar,
dengerin suara jangkrik dan kodok dari sawah. Handphone cuma dicas, nggak dibuka sama sekali. Dia tidur jam 10 malam, bangun jam 5 pagi tanpa alarm. Badannya enteng banget. Dia duduk di balkon, lihat kabut tipis di atas sawah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia nggak langsung mikir hal buruk begitu bangun tidur. Hari ketiga Kiko Wei ikut Reza ke pantai Pandawa. Mereka naik motor lagi. Kali ini Kiko Wei sudah lebih santai pegang pinggang Reza. Di pantai mereka berenang, main air, foto-foto. Kiko Wei pakai bikini hitam, badannya bagus banget, banyak turis bule yang melirik. Tapi Kiko Wei nggak peduli. Dia cuma ketawa waktu Reza nyanyi lagu dangdut sambil berenang. Sore harinya mereka duduk di pasir, makan jagung bakar. Matahari tenggelam, langit jadi merah tua. Kiko Wei tarik lutut ke dada, peluk kakinya sendiri. Reza duduk di sebelahnya, diam aja. Pulang ke villa malam itu, Kiko Wei mandi, ganti baju tidur, lalu buka laptop. Dia buka YouTube, ketik, cara sholat Islam untuk pemula. Bukan karena Reza bilang apa-apa, Reza bahkan gak pernah maksa atau nasehatin. Cuma tiba-tiba Kiko Wei penasaran. Dia lihat video orang sholat, gerakan-gerakannya, suara bacaannya. Dia coba ikutin di atas karpet villa, masih salah-salah, tapi nggak apa-apa. Habis itu dia matiin lampu, tidur. Malam itu dia mimpi sawah hijau dan suara adzan samar-samar dari kejauhan. Besok paginya Kiko Wei bangun lebih pagi lagi. Dia buka pintu villa, lihat langit masih abu-abu. Tiba-tiba dari masjid kecil di ujung jalan terdengar adzan subuh. Suaranya keras, menggema di sawah. Kiko Wei berdiri di teras, tangannya memegang pagar kayu. Dia nggak tahu kenapa, tapi dadanya bergetar. Bukan takut, bukan sedih, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang hangat dan membuat matanya basah. Dia cuma berdiri di situ sampai adzan selesai, lalu masuk lagi ke kamar, duduk di kasur, dan diam lama sekali. Liburannya masih 5 hari lagi. Kiko Wei belum tahu apa yang bakal terjadi, tapi dia sudah merasa ada yang berubah di dalam dirinya. Pelan, tapi pasti. Hati mulai terbuka. Kiko Wei memperpanjang liburannya 2 minggu lagi. Dia telepon klien, bilang ada urusan keluarga, minta deadline diundur. Klien setuju karena kerjaannya memang selalu bagus. Kiko Wei pindah dari villa ke homestay kecil di Penestanan, masih daerah Ubud, tapi lebih sepi. Kamarnya cuma 10 meter persegi, ada kasur lantai, kipas angin, dan jendela besar menghadap sawah. Harganya murah, cuma 300.000 semalam. Kiko Wei suka. Dia mulai hidup sederhana, makan di warung, naik angkot, belanja buah di pasar pagi. Setiap pagi dia bangun sebelum adzan subuh. Dia duduk di teras homestay, dengar suara ayam dan adzan bergema dari masjid-masjid kecil di sekitar. Dia belum sholat beneran, cuma wudhu pakai air kamar mandi, lalu coba gerakan sholat di atas tikar anyaman. Masih sering salah, lupa baca apa, lupa ruku atau sujud berapa lama. Tapi dia nggak malu. Dia cuma diam, ulangi lagi sampai badannya terasa enteng. Reza masih di Bali seminggu lagi sebelum balik ke Bandung. Mereka ketemu hampir tiap hari, tapi nggak pacaran. Reza cuma jemput Kiko Wei naik motor, ajak ke tempat yang sepi, makan di warung biasa, lalu antar pulang. Mereka jarang pegangan tangan, nggak pernah ciuman. Reza cuma senyum kalau Kiko Wei cerita dia lagi coba sholat sendiri. Reza nggak pernah maksa, nggak pernah bilang, kamu harus ini harus itu. Dia cuma kasih contoh lewat caranya hidup. SH 5 menit sebelum adzan dia pamit sholat, balik lagi sambil bawa air mineral buat Kiko Wei. Suatu sore Kiko Wei berani jalan sendiri ke masjid besar di tengah Ubud. Masjidnya kecil, lantai keramik, ada pohon mangga besar di halaman. Dia pakai kaos lengan panjang dan celana panjang yang dibeli di pasar. Rambutnya diikat asal. Dia duduk di teras masjid, cuma lihat orang-orang datang wudhu, masuk sholat. Adzan maghrib berkumandang. Kiko Wei tetap duduk di luar, nggak berani masuk. Tapi habis sholat jamaah selesai, ada ustazah tua mendekatinya. Rambutnya sudah putih, pakai mukena putih bersih. Dia senyum ramah, tanya Kiko Wei dari mana. Kiko Wei jawab dari Belanda. Ustazah kasih buku kecil terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, bilang boleh dibawa pulang, baca pelan-pelan.
Kiko Wei terima, peluk buku itu ke dada sepanjang jalan pulang. Malam itu Kiko Wei duduk di kasur homestay, buka buku itu halaman pertama. Dia baca surat Al-Fatihah dalam bahasa Inggris. Matanya langsung basah. Dia nggak ngerti kenapa, tapi kata-kata itu seperti masuk langsung ke hatinya. Dia baca lagi, sampai hafal. Lalu dia coba baca pakai suara pelan dalam bahasa Arab yang masih ngaco. Habis itu dia sujud lama sekali, nggak tahu harus baca apa, cuma nangis di sajadah sampai bajunya basah. Reza balik ke Bandung hari Sabtu pagi. Sebelum pergi dia kasih Kiko Wei nomor WhatsApp ustazah yang sama, bilang kalau butuh tanya apa-apa boleh langsung hubungi. Kiko Wei cuma peluk Reza sebentar, nggak lama, lalu lepas. Dia nggak mau Reza lihat matanya merah. Setelah Reza pergi, Kiko Wei langsung ke masjid lagi, kali ini berani masuk saf wanita. Dia sholat maghrib berjamaah, gerakannya masih kaku, tapi dia ikut sampai selesai. Habis salam, dia nggak langsung berdiri. Dia duduk lagi, tangan di atas paha, nangis pelan tanpa suara. Orang-orang di sekitar cuma senyum, ada yang usap punggungnya pelan. Hari-hari berikutnya Kiko Wei mulai rutin ke masjid. Dia beli mukena putih polos dan sajadah kecil di toko dekat pasar. Dia belajar wudhu yang benar dari video di YouTube, lalu praktek di masjid. Dia mulai sholat 5 waktu, meski kadang telat isya karena ketiduran. Dia juga mulai pakai kerudung kalau keluar homestay. Awalnya cuma kain biasa diikat ke belakang, nggak rapi, tapi dia nyaman. Orang-orang lokal mulai kenal dia, panggil Mbak Bule, sambil senyum. Setiap malam Kiko Wei video call Reza. Dia cerita dia sudah bisa sholat sendiri, sudah hafal Al-Fatihah, sudah baca surat pendek. Reza cuma senyum lebar, mata berbinar, tapi tetap nggak banyak komentar. Cuma bilang, bagus, lanjutkan ya. Kiko Wei kadang malu sendiri, tapi senang. Dia mulai kurangi makan babi dan minum alkohol. Bir yang tersisa di kulkas homestay dia buang ke selokan. Dia ganti minum teh manis atau air putih. 1 minggu sebelum pulang ke Belanda, Kiko Wei ikut pengajian kecil di rumah ustazah. Cuma 10 orang, duduk di tikar, baca Quran bergantian. Kiko Wei cuma dengerin, belum berani baca keras. Tapi habis pengajian selesai, ustazah tanya apa Kiko Wei mau belajar baca Quran dari nol. Kiko Wei langsung mengangguk kuat. Mulai hari itu, tiap Selasa dan Jumat sore Kiko Wei datang ke rumah ustazah, belajar huruf hijaiyah, tajwid dasar. Dia lambat, tapi rajin. Dia foto catatan, latihan sendiri di homestay sampai tengah malam. Hari terakhir di Bali, Kiko Wei ke pantai Kuta sendirian. Dia duduk di pasir, lihat matahari tenggelam. Dia pakai kerudung warna krem yang baru dibeli, gamis panjang warna pastel. Angin kencang, kerudungnya berkibar. Dia buka tas, keluarkan Al-Quran kecil pemberian ustazah. Dia baca surat Ar-Rahman pelan-pelan. Air matanya jatuh ke pasir. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Dia merasa damai, benar-benar damai, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Malam itu dia packing koper. Dia masukkan mukena, sajadah, Al-Quran, dan beberapa kerudung. Dia buang semua baju pendek dan tank top ke plastik sampah. Besok pagi dia naik pesawat pulang ke Amsterdam, tapi dia tahu dia nggak akan sama lagi. Hatinya sudah terbuka lebar, dan ada cahaya kecil yang mulai menyala di dalam sana. Cahaya yang dia nggak tahu namanya apa, tapi membuatnya nggak takut lagi menghadapi hari esok. Aku bersyahadat. Kiko Wei mendarat di Schiphol pagi-pagi sekali. Udara Amsterdam dingin menusuk tulang, langit abu-abu tebal, hujan gerimis. Dia tarik koper kecil, pakai jaket tebal, tapi di dalam tasnya ada sesuatu yang bikin dadanya hangat. Mukena putih, sajadah lipat, dan Al-Quran kecil yang selalu dia pegang sepanjang penerbangan. Begitu sampai apartemen, dia langsung buka koper. Taruh mukena di atas meja makan yang biasanya penuh botol wine kosong. Botol-botol itu dia masukin semua ke kantong sampah besar, lalu dibuang ke kontainer di bawah gedung. Apartemen masih sama, bau rokok lama dan kopi dingin, tapi Kiko Wei sudah beda. Hari pertama di rumah dia cuma tidur. Jet lag berat. Bangun sore, langsung wudhu di wastafel kamar mandi yang kecil, sholat asyar di sudut ruang tamu. Dia taruh sajadah menghadap kiblat yang sudah dia cari di aplikasi. Gerakannya masih agak kaku, bacaannya pelan dan terbata-bata,
tapi dia selesaikan sampai salam. Habis itu dia duduk bersila, buka Al-Quran, baca surat Al-Baqarah ayat demi ayat sampai maghrib. Lampu apartemen cuma satu, lampu meja kuning kecil, jadi suasananya remang-remang, tapi Kiko Wei ngerasa tenang sekali. Besoknya dia mulai cari masjid di Amsterdam. Ada satu masjid kecil di daerah timur, namanya Masjid Al-Ikhlas, cuma 15 menit naik tram. Dia berani pakai gamis panjang dan kerudung segi 4 yang masih sering melorot. Di tram orang-orang melirik, ada yang senyum, ada yang cuma lihat sekilas. Kiko Wei nggak peduli. Dia turun di halte, jalan kaki 5 menit, sampai di masjid yang bangunannya biasa aja, kayak gudang yang direnovasi. Di dalam sudah ada beberapa jamaah, kebanyakan imigran Maroko dan Turki. Kiko Wei masuk saf wanita di lantai atas, sholat berjamaah untuk pertama kalinya di Belanda. Habis sholat, ada mbak-mbak Indonesia yang nyapa, tanya dia dari mana. Kiko Wei cerita singkat, mbak itu langsung peluk dia, bilang nanti kalau butuh teman boleh datang tiap Jumat. Seminggu berlalu cepat. Kiko Wei kerja seperti biasa, desain logo dari pagi sampai sore, tapi sekarang dia berhenti 5 kali sehari untuk sholat. Kadang di kamar, kadang di masjid. Dia mulai puasa Senin Kamis, cuma minum air putih dan makan kurma kalau sudah maghrib. Badannya lemes, tapi pikirannya jernih. Malam hari dia video call Reza hampir tiap hari. Reza cuma lihat wajah Kiko Wei yang sekarang lebih cerah, mata nggak sembab lagi, lalu senyum. Mereka nggak ngomong banyak soal agama, cuma cerita hari masing-masing. Tapi Kiko Wei tahu, Reza senang banget. 2 bulan kemudian Kiko Wei sudah mantap. Dia telepon ustazah di Ubud, bilang dia mau syahadat resmi. Ustazah senang sekali, suruh Kiko Wei datang ke Indonesia lagi kalau sudah siap. Kiko Wei langsung beli tiket untuk minggu depan, tujuan Bandung langsung. Dia cuti 2 minggu, bilang ke klien lagi ada urusan keluarga. Klien sudah biasa, nggak tanya macam-macam. Hari itu akhirnya tiba. Kiko Wei mendarat di Bandung sore hari. Udara sejuk, gunung terlihat di kejauhan. Reza jemput di bandara pakai mobil butuh temennya. Kiko Wei pakai gamis abu-abu panjang dan kerudung putih polos, koper cuma 1, isinya baju sopan semua. Mereka langsung ke rumah Reza di daerah Dago. Rumahnya sederhana, 2 lantai, halaman kecil, ada pohon mangga di depan. Mama Reza langsung peluk Kiko Wei begitu pintu dibuka, seperti sudah kenal lama. Malam itu mereka makan bareng, nasi liwet, ayam goreng, sambal, lalapan. Kiko Wei makan banyak, nggak malu-malu lagi. Besok paginya, Jumat, mereka ke masjid besar dekat rumah. Masjid Al-Iman, besar, lantainya marmer dingin. Kiko Wei pakai mukena putih yang baru dibeli Mama Reza. Dia duduk di saf depan bersama Mama Reza dan adik Reza. Setelah khotbah Jumat selesai, imam naik lagi ke mimbar, umumkan ada yang mau masuk Islam. Kiko Wei dipanggil ke depan. Dia jalan pelan, kakinya gemetar, tapi tangannya tenang. Di depan mimbar sudah ada ustaz dan beberapa saksi laki-laki. Reza berdiri di baris paling depan jamaah pria, matanya berkaca-kaca. Kiko Wei duduk di kursi kecil yang disediakan. Ustaz tanya pelan, siap nggak? Kiko Wei mengangguk. Lalu ustaz memandu. Kiko Wei angkat tangan kanan, ikutin kata demi kata. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara Kiko Wei bergetar di awal, tapi semakin kuat di akhir. Begitu selesai, seluruh masjid mengucap takbir bareng. Suaranya menggelegar, bikin bulu kuduk Kiko Wei berdiri. Mama Reza langsung peluk dia erat, nangis di pundak Kiko Wei. Adik Reza ikut peluk dari samping. Kiko Wei sendiri nggak bisa berhenti nangis. Air matanya jatuh ke mukena, tapi dia tersenyum lebar. Dia nggak tahu kenapa, tapi rasanya seperti beban puluhan tahun terangkat sekaligus. Setelah itu mereka foto bareng di halaman masjid. Kiko Wei dapat nama baru dari ustaz, Salsabila. Tapi dia tetap mau dipanggil Kiko Wei juga, biar nggak lupa asal-usulnya. Malam harinya ada acara kecil di rumah Reza. Cuma keluarga dekat dan tetangga, makan tumpeng, baca doa bareng. Kiko Wei duduk di tengah, dikelilingi orang-orang yang baru kenal tapi sudah sayang padanya. Dia nggak bisa berhenti senyum. Setelah acara selesai, Kiko Wei dan Reza duduk di teras rumah. Langit Bandung penuh bintang,
udara dingin. Kiko Wei tarik selimut tipis ke pundaknya. Reza duduk di sebelahnya, diam aja. Kiko Wei akhirnya buka suara dalam hati. Ini pertama kalinya dia merasa pulang ke rumah yang beneran. Bukan apartemen di Amsterdam, bukan villa di Ubud, tapi di sini, di teras rumah sederhana ini, bersama orang-orang yang baru beberapa jam jadi keluarganya. Malam itu Kiko Wei tidur di kamar tamu rumah Reza. Kamar kecil, ada kasur tipis, kipas angin, dan jendela menghadap pohon mangga. Dia sholat Isya, lalu tahajud sendirian sampai jam 2 pagi. Dia sujud lama, cuma bilang terima kasih berulang-ulang. Habis itu dia tidur nyenyak sekali, tanpa mimpi buruk, tanpa gelisah, tanpa bangun tengah malam menangis. Kehidupan barunya benar-benar dimulai, dan dia sudah siap menjalaninya sepenuh hati. Cinta yang terasa sempurna. Kiko Wei memutuskan tinggal di Bandung dulu selama 6 bulan. Dia ajukan kerja remote permanen ke semua klien utamanya, dan hampir semuanya setuju karena hasil desainnya selalu tepat waktu. Dia sewa rumah kontrakan kecil di daerah Ciumbuleuit. 1 lantai, 2 kamar tidur, halaman depan cukup buat jemur baju, dapur sempit, dan garasi yang muat 1 motor. Sewanya cuma 4 juta sebulan. Kiko Wei langsung suka. Dia beli perabotan murah di pasar, kasur spring bed secon, meja kerja kayu, rak buku, lemari plastik, dan karpet tebal warna krem untuk sholat. Reza datang hampir tiap hari. Kadang bawa oleh-oleh makanan dari mamanya, kadang cuma bawa dirinya sendiri. Mereka resmi pacaran 2 minggu setelah Kiko Wei syahadat. Nggak ada drama, nggak ada lamaran romantis. Suatu sore di teras rumah kontrakan, Reza cuma bilang dia serius, mau ke mamanya kalau Kiko Wei mau. Kiko Wei cuma mengangguk, lalu peluk Reza dari samping. Selesai. Sejak itu mereka pacaran dengan aturan yang jelas. Nggak berduaan di dalam rumah kalau pintu tertutup, nggak pegangan tangan di depan orang tua, dan selalu saling ingetin sholat. Pagi-pagi mereka sering sholat subuh berjamaah di masjid dekat kontrakan. Kiko Wei pakai mukena, Reza pakai sarung. Habis sholat mereka duduk sebentar di halaman masjid, nunggu matahari naik. Lalu pulang, sarapan bareng, nasi goreng sisa semalam atau roti tawar sama selai kacang. Kiko Wei kerja dari jam 8 sampai 3 sore, Reza kerja di kantor startup sampai jam 5. Sore hari Reza jemput Kiko Wei. Mereka ke kafe kecil di Braga, duduk di pojokan, buka laptop masing-masing, kerja sambil ngobrol santai. Kalau adzan maghrib, mereka tutup laptop, sholat di musala kafe, lalu lanjut kerja lagi. Kiko Wei mulai belajar masak makanan Indonesia beneran. Awalnya gosong terus, rendang item, opor keasinan, sayur bayam benyek. Tapi Mama Reza sabar ngajarin tiap minggu. Minggu pagi Kiko Wei ke rumah Mama Reza. Pakai daster, ikut ngupas bawang, ngulek bumbu, nyanyi-nyanyi kecil sambil nunggu kuah mendidih. Mama Reza sering ketawa lihat Kiko Wei belepotan minyak, tapi tetap puji kalau rasanya sudah lumayan. Kiko Wei senang banget tiap dipuji Mama Reza. Rasanya seperti punya ibu lagi. Hari Sabtu mereka sering ke rumah orang tua Reza. Kiko Wei sudah dianggap anak sendiri. Papa Reza yang pendiam cuma senyum kalau Kiko Wei bawa kue bolu buatan sendiri. Adik Reza, cewek umur 21 namanya Dila, suka banget ajak Kiko Wei shopping kerudung di Cihampelas. Mereka pulang bawa tas kresek penuh, lalu foto bareng pakai kerudung baru di kamar Dila. Malamnya mereka tidur bareng di kamar Dila, ngobrol sampai jam 2 pagi, cerita soal cowok, soal mimpi, soal takut nikah. Kiko Wei ngerasa punya adik beneran. Kiko Wei juga mulai ikut pengajian ibu-ibu di masjid komplek. Awalnya cuma duduk belakang, takut salah baca. Tapi ibu-ibu di sana ramah banget. Sering geser biar Kiko Wei duduk di lingkaran tengah. Mereka ajarin tajwid, ajarin hafalan surat-surat pendek, ajarin doa sehari-hari. Kiko Wei hafal juz 30 dalam 3 bulan. Tiap malam sebelum tidur dia baca 1 halaman, lalu tidur sambil senyum sendiri. Hubungan Kiko Wei sama Reza makin dekat, tapi tetap ada batas. Mereka nggak pernah ciuman, cuma pegangan tangan kalau lagi jalan di tempat sepi. Pelukan cuma pas salam atau pas lagi sedih. Reza sering bilang dalam hati, dia nggak mau rusak apa yang sudah Allah kasih. Kiko Wei juga sama. Mereka sering duduk di teras kontrakan malam-malam, baca Quran bergantian, lalu dia menikmati angin Bandung yang dingin. Suatu malam Reza bawa cincin kecil dari perak.
Bukan berlian, cuma ukiran kaligrafi Allah di dalamnya. Dia kasih ke Kiko Wei di teras, lampu taman kuning temaram. Kiko Wei langsung pakai di jari manis kanan, lalu peluk Reza erat. Mereka rencanain nikah sederhana tahun depan, cuma akad di masjid sama walimah kecil di rumah Mama Reza. Kiko Wei sudah mulai nabung, Reza juga. Mereka malah bikin spreadsheet bareng. Biaya catering, undangan, dekorasi, semua dihitung detail. Kiko Wei sering bilang dalam hati, hidup gak pernah seindah ini. Pagi bangun gak takut, malam tidur gak gelisah. Badannya sehat karena makan teratur dan puasa rutin. Kulitnya lebih cerah, matanya bening, senyumnya lebar. Teman-teman lamanya di Amsterdam masih chat sesekali. Tanya Kiko Wei kenapa jarang upload story clubbing lagi. Kiko Wei cuma bales foto dia pakai gamis di sawah. Caption, gue udah nemu rumah. Hari Minggu mereka sering jalan-jalan kecil. Ke Lembang beli susu kuda, ke Ciwidey duduk di pinggir danau, atau cuma duduk di taman dekat rumah sambil makan batagor pinggir jalan. Kiko Wei suka banget foto Reza dari samping waktu Reza lagi baca Quran. Wajahnya tenang, alis tebal, hidung mancung, bibir tipis. Kiko Wei simpan semua foto itu di folder khusus. Kasih nama, calon suami. Satu malam hujan deras. Listrik mati di kontrakan. Kiko Wei takut gelap, langsung telepon Reza. Reza datang naik motor, basah kuyup, bawa senter kecil. Mereka duduk di ruang tamu, nyalain lilin, baca Quran pakai cahaya lilin sampai listrik nyala lagi. Setelah itu Reza pulang, Kiko Wei berdiri di pintu, lihat motor Reza menghilang di ujung jalan. Kiko Wei pegang dadanya sendiri, penuh, hangat, tenang. Dia nggak pernah bayangin hidup bisa sesempurna ini. Bulan ke-6 di Bandung, Kiko Wei sudah lancar ngaji, sudah punya banyak teman muslimah, sudah bisa masak rendang yang enak, sudah hafal jalan-jalan di kota. Dia berdiri di balkon kontrakan, lihat Gunung Malabar yang kelihatan jelas pagi itu. Angin sepoi, burung berkicau. Kiko Wei tarik napas dalam-dalam. Dia tahu, apapun yang terjadi nanti, dia sudah nggak takut lagi. Karena sekarang dia punya Allah, punya Reza, punya keluarga baru, dan punya hati yang akhirnya damai. Hidup terasa sempurna. Dan Kiko Wei bersyukur setiap detiknya. Badai datang tiba-tiba. Hari-hari sempurna itu berjalan hampir 8 bulan. Kiko Wei sudah mulai bikin undangan nikah digital, warna pastel, tulisan kaligrafi sederhana. Tanggal sudah ditetapkan, 3 bulan lagi, hari Sabtu pagi di masjid dekat rumah Mama Reza. Kiko Wei sudah punya gamis putih untuk akad, Reza sudah pesan beskap hitam sederhana. Semua terasa pas, terasa aman. Tapi tiba-tiba Reza mulai batuk-batuk. Awalnya cuma batuk kering biasa, dikira masuk angin karena sering kehujanan pulang kantor. Kiko Wei bikin teh jahe, suruh Reza minum madu, kasih vitamin C, batuknya nggak hilang, malah tambah sering, terutama malam hari. Reza mulai kurus, pipinya cekung, matanya agak kuning. Kiko Wei mulai khawatir, tapi Reza cuma bilang, biasa aja, kerjaan lagi numpuk. Satu malam batuknya parah banget. Reza batuk sampai muntah, ada bercak darah kecil di tisu. Kiko Wei langsung panik. Pagi harinya dia paksa Reza ke dokter spesialis paru di Rumah Sakit Santosa. Setelah foto röntgen dan CT scan, dokter minta mereka masuk ruang konsultasi. Dokter buka map besar, tunjuk foto paru-paru Reza yang sudah penuh bercak putih. Vonisnya keluar, kanker paru stadium 4, sudah menyebar ke kelenjar getah bening dan tulang. Dokter kasih pilihan, kemoterapi untuk perpanjang waktu, tapi nggak bisa sembunyi lagi. Maksimal 6 bulan, mungkin kurang. Kiko Wei duduk di kursi plastik rumah sakit. Tangannya dingin, telinganya berdengung. Reza cuma diam, angguk-angguk, tanya dokter apa yang harus dilakukan. Pulang dari rumah sakit mereka naik mobil temen Reza, nggak ada yang ngomong. Kiko Wei cuma pegang tangan Reza erat-erat sepanjang jalan. Sampai rumah kontrakan, Kiko Wei langsung masuk kamar, sujud lama sekali, nangis sampai sajadah basah. Reza duduk di ruang tamu, buka Al-Quran, baca pelan-pelan sampai suaranya habis. Kemoterapi dimulai minggu depan. Reza ambil cuti sakit dari kantor. Kiko Wei tunda semua proyek besar, cuma ambil job kecil yang bisa dikerjain dari rumah sakit. Setiap Selasa dan Jumat Reza masuk ruang kemo, duduk di kursi infus 4 jam.
Rambutnya mulai rontok dalam 2 minggu, badannya tambah kurus, kulitnya pucat. Kiko Wei selalu nemenin, bawa termos air hangat, bawa Al-Quran, bawa buku doa kecil. Mereka duduk bersebelahan, kadang baca bareng, kadang cuma diam pegangan tangan. Mama Reza dan keluarga mulai sering datang ke kontrakan. Mereka bawa makanan bergizi, sup ayam, jus wortel, ikan kukus. Mama Reza sering peluk Kiko Wei dari belakang waktu Kiko Wei lagi nyuci piring, cuma peluk erat tanpa kata-kata. Kiko Wei ngerasa berat, tapi dia berusaha kuat di depan Reza. Malam hari, kalau Reza sudah tidur karena obat penenang, Kiko Wei keluar ke teras, duduk di lantai, nangis pelan sambil baca Yasin berkali-kali. Reza tetap sabar. Meski badannya lemah, dia masih sholat pakai kursi kalau nggak kuat berdiri. Kalau Kiko Wei sedih, Reza malah nyanyi pelan lagu-lagu sholawat yang suaranya parau. Dia sering bilang dalam hati, kalau memang waktunya tinggal sedikit, dia mau pergi dalam keadaan husnul khotimah, nggak mau bikin orang-orang di sekitarnya tambah susah. 2 bulan setelah vonis, dokter bilang kankernya agresif banget, sudah masuk tulang belakang. Reza mulai kesulitan jalan, kakinya lemas. Mereka pindah ke rumah Mama Reza biar lebih gampang dirawat. Kiko Wei tidur di kamar sebelah, bangun tiap Reza batuk atau minta air. Reza makin kurus, tulang pipi dan tulang bahunya kelihatan jelas, tapi matanya masih tenang. Suatu malam Reza bangun jam 3 pagi, panggil Kiko Wei pelan. Kiko Wei langsung masuk kamar, lihat Reza duduk di kasur, napasnya pendek-pendek. Reza pegang tangan Kiko Wei, minta mereka nikah secepatnya. Besok kalau bisa. Kiko Wei cuma angguk, langsung telepon penghulu langganan keluarga. Pagi harinya semua keluarga kumpul di rumah. Reza pakai sarung dan baju koko putih, Kiko Wei pakai gamis putih yang sudah disiapkan untuk akad. Akad dilakukan di ruang tamu, cuma ada Mama, Papa, Dila, 2 saksi, dan penghulu. Reza duduk di kursi roda, tangannya gemetar pegang mik. Ijab kabul cuma 1 kali tarikan napas. Saya terima nikahnya Kiko Wei binti Hans dengan mas kawin tersebut tunai. Suaranya lemah, tapi jelas. Semua orang nangis. Kiko Wei cium tangan Reza, lalu peluk erat. Mereka resmi suami istri. Nggak ada walimah besar, cuma makan siang bareng keluarga inti. Sore harinya Reza tidur lelap, senyum kecil di bibirnya. Setelah akad, Kiko Wei pindah tidur 1 kamar sama Reza. Kasur rumah sakit portabel dipasang di samping kasur lama. Kiko Wei tidur di kasur kecil, tangannya selalu pegang tangan Reza. Tiap Reza bangun malam karena sakit, Kiko Wei langsung bangun, kasih obat, ganti popok dewasa, bersihin badan Reza pakai handuk basah. Reza sering minta maaf karena merepotkan, tapi Kiko Wei cuma geleng kepala, cium kening Reza pelan. Hari-hari terakhir Reza makin lemah. Dia cuma bisa berbaring, napasnya pakai bantuan oksigen kecil. Kiko Wei nggak pernah ninggalin kamar kecuali buat wudhu atau ambil air. Dia baca Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, bergantian tiap jam. Kadang Mama Reza masuk, ganti posisi bantal Reza, cium kening anaknya. Papa Reza duduk di kursi sudut, baca Quran pelan sampai larut malam. 1 minggu setelah akad, dokter bilang waktunya tinggal hari-hari. Reza mulai nggak sadar penuh. Kadang terbangun, senyum lihat Kiko Wei, lalu tidur lagi. Kiko Wei nggak tidur 2 hari 2 malam, cuma duduk di samping kasur, pegang tangan Reza, baca-baca doa yang dia hafal. Matanya merah, suaranya habis, tapi dia tetap di situ. Malam itu hujan deras lagi. Petir sesekali menyambar. Reza terbangun sebentar, mata terbuka lebar, napasnya pendek sekali. Dia pandang Kiko Wei, coba senyum, lalu bibirnya bergerak pelan. Kiko Wei dekatkan telinga, dengar Reza membaca syahadat dengan suara hampir nggak kedengeran. Kiko Wei ikut baca bareng, tangannya memegang dada Reza. Beberapa menit kemudian napas Reza berhenti perlahan. Monitor kecil di samping kasur berbunyi panjang. Kiko Wei cuma diam, peluk tubuh Reza yang masih hangat, lalu menangis tanpa suara. Reza pergi di pelukan istrinya, di rumah orang tuanya, di bulan suci Rajab, dalam keadaan membaca kalimat tauhid. Kiko Wei tetap duduk di situ sampai subuh. Tangannya nggak lepas dari tangan Reza. Hujan masih turun deras di luar. Dunia terasa hening sekali. Selamat tinggal,
Suamiku. Pagi itu Bandung hujan kecil. Rumah Mama Reza penuh orang sejak jam 5 subuh. Jenazah Reza sudah dimandikan di masjid, lalu dibawa pulang sebentar untuk disolatkan lagi di rumah. Kiko Wei ikut mandiin bareng Mama Reza dan beberapa tetangga. Tangan Kiko Wei gemetar waktu menyiramkan air ke tubuh Reza yang sudah dingin. Wajah Reza masih tenang, seperti lagi tidur pulas. Kiko Wei cium kening Reza berkali-kali, bisik pelan dalam hati, "Sampai ketemu lagi ya, sayang." Sholat jenazah dilakukan di halaman rumah, karena ruang tamu nggak muat. Tikar plastik biru digelar sampai ke jalan. Kiko Wei berdiri di saf paling depan wanita, pakai mukena hitam polos, air matanya jatuh ke sajadah setiap takbir. Habis salam, jenazah diangkat ke mobil jenazah. Kiko Wei naik mobil yang sama bersama Mama Reza dan Dila. Mereka ke pemakaman umum di Ciburial, nggak jauh dari Dago. Hujan masih gerimis, tanah agak becek, tapi orang-orang tetapai tetap datang banyak. Liang lahat sudah digali. Jenazah diturunkan pelan-pelan. Kiko Wei berdiri di pinggir kubur, tangannya memegang kerudung erat-erat. Talqin dibaca, tanah ditimbun perlahan. Kiko Wei ambil segenggam tanah, lempar ke dalam kubur, lalu sujud syukur di atas tanah basah. Dia nggak histeris, nggak teriak-teriak. Dia cuma nangis pelan, seperti hujan yang nggak pernah berhenti. Tahlilan 7 hari dilakukan di rumah Mama Reza. Tiap malam rumah penuh, orang baca Yasin, doa, makan bubur kacang hijau bareng. Kiko Wei duduk di paling depan, pakai baju hitam polos, kerudung hitam, cuma sesekali angkat kepala kalau ada yang nyalamin. Matanya bengkak, tapi dia tetap baca Quran sampai selesai. Malam terakhir tahlilan, dia baca surat Yasin 3 kali sendiri di kamar Reza. Bau Reza masih ada di bantal dan selimut. Kiko Wei peluk bantal itu sampai pagi. Setelah 40 hari, Kiko Wei masih tinggal di rumah Mama Reza. Dia nggak mau balik ke kontrakan, terlalu sepi. Dia tidur di kamar Dila, bantu Mama Reza masak, nyapu halaman, nyuci baju. Mama Reza sering peluk Kiko Wei dari belakang, bilang dalam hati, anaknya pergi, tapi Allah kasih menantu yang jadi penutup luka. Kiko Wei juga ngerasa Mama Reza sekarang ibunya sendiri. Kiko Wei mulai buka laptop lagi. Dia ambil proyek kecil-kecil dulu, desain logo masjid, desain kartu ucapan haul, desain kaos pengajian. Uangnya nggak banyak, tapi cukup buat bantu biaya rumah. Dia juga mulai ngajar ngaji gratis tiap Sabtu pagi di masjid komplek. Anak-anak kecil duduk melingkar. Kiko Wei ajarin Ikra dan hafalan surat pendek. Anak-anak suka banget sama Bu Guru Bule. Mereka sering tarik kerudung Kiko Wei, minta cerita soal salju di Belanda. Kiko Wei cerita sambil tersenyum, meski kadang tiba-tiba matanya basah. Setahun setelah Reza pergi, Kiko Wei buka studio desain kecil di rumah kontrakan lama. Dia renovasi sedikit, pasang papan nama kayu bertuliskan, Kiko Wei Studio, Warisan Reza. Di dalam ada meja kerja, rak buku penuh Al-Quran berbagai ukuran, dan foto pernikahan mereka yang cuma satu-satunya, dipajang di dinding depan. Kiko Wei kerja sambil dengerin murotal, terima murid ngaji sore hari, dan malam hari bikin konten dakwah simpel di Instagram. Tips sholat buat mualaf, cerita perjalanan hijrahnya, foto-foto masjid di Bandung. Tiap Jumat sore Kiko Wei ke makam Reza. Dia bawa botol air kecil, siram pohon Kamboja yang ditanam di atas kubur, duduk di batu nisan, baca Yasin dan surat-surat kesukaan Reza. Kadang dia cerita panjang lebar, soal murid ngajinya yang lucu, soal klien baru, soal mimpi semalam ketemu Reza lagi. Dia nggak nangis keras lagi, air matanya masih jatuh, tapi disertai senyum. Dia tahu Reza lagi senang di sana. Keluarga di Belanda sempat minta Kiko Wei pulang. Mama kandungnya telepon, bilang apartemen masih kosong, pekerjaan lama masih nunggu. Kiko Wei cuma jawab pelan, "Ma, rumahku sekarang di sini. Makam suamiku di sini. Aku nggak mau pergi lagi." Mamanya diam lama, lalu nangis di telepon. Sejak itu mereka cuma video call sebulan sekali, nggak pernah maksa lagi. 2 tahun berlalu. Kiko Wei sudah 30 tahun. Rambutnya masih pirang, tapi sekarang selalu tertutup kerudung warna-warna lembut. Badannya masih langsing, tapi wajahnya lebih tenang, lebih dewasa. Dia sudah punya ratusan murid ngaji, studio desainnya mulai besar,
bahkan dapat proyek dari luar negeri lagi. Tapi dia tetap tinggal di Bandung. Tetap di rumah Mama Reza kalau akhir pekan, tetap ke makam tiap Jumat. Satu malam Kiko Wei duduk di teras rumah Mama Reza. Langit cerah, bintang banyak. Mama Reza bawa 2 gelas teh hangat, duduk di sebelahnya. Mereka diam lama, cuma dengerin suara jangkrik. Kiko Wei tarik napas dalam, lalu pelan-pelan buka suara dalam hati. Dulu aku gelisah bertahun-tahun. Aku cari damai di klub, di alkohol, di cowok-cowok yang gak pernah ngerti aku. Aku hampir nyerah. Lalu Allah kirim Reza. Dia cuma singgah sebentar, cuma cukup buat ngasih tahu aku jalan pulang. Meski dia pergi, dia ninggalin aku hati yang udah gak kosong lagi. Aku gak takut sendirian, karena aku gak pernah sendiri lagi. Kiko Wei angkat gelas teh, minum pelan. Mama Reza usap punggungnya pelan. Angin malam berhembus sejuk. Di kejauhan terdengar adzan Isya dari masjid kecil. Kiko Wei berdiri, tarik tikar, sholat di teras bareng Mama Reza. Habis salam, dia pandang langit lagi, tersenyum kecil. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Reza. Sampai ketemu di surga nanti, suamiku. Dia masuk rumah, matiin lampu teras, lalu tidur dengan hati yang tenang. Besok masih ada anak-anak yang nunggu ngaji, masih ada klien yang nunggu desain, masih ada hidup yang harus dijalani. Tapi sekarang Kiko Wei tahu, apapun yang datang, dia sudah kuat. Karena dia sudah punya rumah yang gak akan pernah hilang lagi. Selesai. Terima kasih sudah nemenin perjalanan Kiko Wei sampai akhir. Sayang, kalau mau versi full novel atau spin-off, bilang aja ya. Hati Merah 2.